Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Absen. Yang pertama, Ahmad Andika. Ya. Anissa Rahma. Bagus Setiawan. Ya. Firdaus Octavia. Muhammad Maulana. Rivaldi Alvintino. Ya. Senja Nirmala. Baik, hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik, sekarang Ibu mau bertanya sebelum masuk ke materi. Apa sih itu tayamum? Ya, kamu? Ya, ada yang lain? Baik, benar. Tayamum itu pengganti dari wudhu. Nah, tayamum itu mensucikan dengan tanah. Hanya mengusapkan di bagian tangan dan muka. Lalu tayamum diperbolehkan apabila dalam ketiadaan air, kekurangan air. Terus misalnya kekurangan air itu misalnya di dalam bus, terus di kereta api, di dalam perjalanan jauh itu sulit air. Nah, itu kita bisa tayamum pengganti dari wudhu jika memasuki sholat. Seperti itu. Adapun syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum yang pertama, sudah memasuki sholat. Yang kedua, telah berusaha mencari air tapi tidak menemukan air. Yang ketiga, ada uzur sakit, bepergian, dan lain-lainnya. Nah, sakit misalnya itu bila kita sakit, kalau kena air kedinginan, jadi bolehlah kita untuk tayamum. Seperti itu. Yang keempat, dengan debu yang suci, yang bersih. Seperti itu. Lalu rukun tayamum. Rukun tayamum. Nah, rukun tayamum ada yang pertama, niat. Lalu kedua, mengusapkan kedua telapak tangan ke debu, kemudian diusapkan ke muka. Yang ketiga, mengusapkan kedua telapak tangan yang berdebu pada kedua tangannya sampai siku. Lalu adapun sebab-sebab tayamum. Kita boleh melakukan tayamum, namun ada sebabnya. Yang pertama, orang yang sedang sakit. Yang kedua, dalam perjalanan. Yang ketiga, tidak ada air. Lalu sunnah tayamum. Sunnah tayamum yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, menghembuskan tanah dari kedua telapak tangan agar tanah yang di atas menjadi lebih tipis. Yang ketiga, membaca doa selesai tayamum. Doa selesai tayamum seperti doa selesai setelah wudhu. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu
ada beberapa. Yang pertama, segala yang membatalkan wudhu, apapun itu sama seperti wudhu, itu sama dengan membatalkan tayamum. Semisal kita kentut, setelah tayamum kita kentut, batal. Kita buang air kecil, batal. Sama halnya seperti larangan pembatalan wudhu. Yang kedua, mendapatkan air sebelum mengerjakan sholat. Jadi setelah kita tayamum, di depan ada air, jadi kita tayamumnya batal, kita harus wudhu sebelum sholat. Seperti itu. Hal-hal yang berhubungan dengan tayamum. Apa saja sih hal-hal yang berhubungan dengan tayamum itu? 1. Tayamum boleh dipakai untuk 1 kali sholat. Yang kedua, jika orang yang bertayamum karena tidak ada air, tidak wajib mengulangi sholat setelah bertemu air. Jadi maksudnya itu, kita udah tayamum, udah sholat, tapi setelah sholat, itu ada air ya udah kita biarkan, kita tidak perlu mengulang sholat kita lagi. Seperti itu. Terus yang ketiga, boleh tayamum karena luka, karena sakit. Seperti itu. Lalu Ibu akan memberitahukan tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini itu, Ibu harap kalian bisa mengerti pengertian tayamum, syarat-syarat dan rukun tayamum, sampai pembatalan tayamum, dan bisa mempraktekkan tayamum. Seperti itu. Sebelum kita akhiri, Ibu akan membahas kesimpulan dari tayamum. Kesimpulan dari tayamum hari ini, kita harus mengerti, memahami tentang materi tayamum hari ini. Jam sudah berakhir, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.